Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas misteri-misteri yang sulit dijelaskan nih. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang misteri-misteri ini. Yang pertama, ini ada kasus di mana seorang ibu-ibu ini tiba-tiba kebakar dan jadi abu tanpa penyebab yang jelas. Jadi di tahun 1951 ada seorang perempuan berusia 67 tahun dari Florida, Amerika Serikat yang bernama Mary Reeser ini ditemukan meninggal secara misterius, dan dia ini ditemukan dalam kondisi yang udah jadi abu. Seluruh badan udah jadi abu dan cuma nyisain kaki sama punggungnya doang. Nah, yang anehnya lagi, bagian yang tersisa tadi itu nggak ada tanda-tanda luka bakar sama sekali. Nah, karena ini nih, kasus kematian Mary Reeser ini menjadi salah satu kasus yang paling sulit dijelaskan dan sulit dipecahkan juga. Karena gimana orang tiba-tiba kebakar tapi nggak ada penyebab kebakarannya gitu. Nah, jadi Mary ini ditemuin di tanggal 1 Juli 1991 di apartemennya yang ada di Florida. Nah, mayatnya ini itu kelihatannya kayak abis kebakar banget, udah hancur dan udah jadi abu gitu. Harusnya apartemen itu habis dong, tapi nyatanya enggak nih. Yang tersisa dari badannya Mary Reeser itu adalah kaki kiri sama punggungnya. Nah, punggungnya ini itu mulus, gak kenapa-napa, tapi sisa badannya itu kayak meledak. Nah, udah gitu ruangan apartemennya itu gak kenapa-napa. Di bagian dia doang tuh, di bagian tempat Mary Reeser ini doang yang jadi abu itu kayak kebakar, sisanya gak kenapa-napa. Harusnya kalau mayatnya bisa sampai jadi abu, otomatis ruangan yang lainnya juga kebakaran banget kan, tapi nyatanya enggak. Nah, awalnya polisi ini mengira kalau kematian Mary Reeser ini karena ledakan gas dari dapur, atau kebakaran itu terjadi karena lupa matiin bara rokok gitu, ya kan? Karena Mary Reeser ini diketahui sebagai pecandu rokok, jadi dia chain smoker ya kan, ngerokok mulu, nggak bisa hidup tanpa rokok gitu. Tapi balik lagi nih, kalau emang ada kebakaran yang bikin Mary Reeser jadi abu, seharusnya satu apartemen itu kebakar juga. Tapi nyatanya enggak nih. Yang kebakar tuh cuma sudut di mana Mary ini duduk. Jadi cuma kayak sofanya doang dan dinding-dinding di daerah situ. Sisa-sisanya nggak kenapa-napa, dapur nggak kenapa-napa, tempat tidur nggak kenapa-napa. Lumayan aneh kan? Nah, pas diperiksa sama koroner dan polisi-polisi lainnya, mereka ini nemuin kalau tengkorak Mary ini tuh udah menyusut karena panas yang luar biasa gitu. Ya harusnya kalau tengkorak yang penyusut gini, kebakarannya tuh nggak sekecil itu. Kebakaran tuh gede dan kayak masuk ke oven gitu katanya. Tapi nyatanya enggak. Kok bisa ya kan? Nah, ada beberapa spekulasi yang bilang kalau ini tuh SHC, disebabkan sama SHC. SHC itu Spontaneous Human Combustion. Jadi kayak bahasa Indonesia, manusia terbakar tiba-tiba gitu, secara spontan. Jadi manusia kebakar karena energi yang dihasilin dalam tubuh manusia gitu. Jadi terlalu besar energinya terus dimeledak gitu tiba-tiba. Emang bisa ya? Nah, kasus SHC ini itu nggak terjadi cuma sama si Mary Reeser. Udah ada banyak orang juga nih yang ngelaporin ada kerabat dekatnya yang ngalamin hal tersebut. Kayak ada orang tua dari Wales yang tiba-tiba terbakar nih, dan dia terbakar setengah badannya. Tapi setengah badannya yang gak kebakar itu gak kena luka bakar sama sekali. Sama kayak Mary Reeser gitu, mulus ya kan. Jadi diketahui orang tua ini tuh lagi duduk-duduk santai aja di kursinya, terus dia lagi berbaring di kamar tidurnya, di kasurnya. Terus tiba-tiba dia kebakar aja gitu setengah badannya. Yang tersisa cuma lutut ke bawah. Nah, lututnya itu mulus, gak ada luka bakar sama sekali. Dan ditemuin juga tengkoraknya yang udah menyusut juga, kayak kebakaran hebat gitu. Padahal rumahnya kenapa-napa ya kan. Nah, jadi SHC ini atau orang terbakar secara spontan ini itu beneran ada atau enggak sih? Sebenarnya masih misteri juga. Karena zaman dulu pun juga ada tuh katanya orang lagi masak tiba-tiba dia kebakar gitu di abad 17. Tapi secara medis itu sebenarnya gak ditemuin nih alasan logisnya apa, nggak ada sebenarnya. Jadi SHC ini masih menjadi misteri juga. Orang-orang tadi tuh beneran kebakar tiba-tiba gitu, nggak ngapa-ngapain terus kebakar, atau emang ada sesuatu yang bikin kebakaran itu terjadi gitu. Masa kita diem aja tiba-tiba kebakar, kan ngeri juga ya gak sih? Nah, di misteri kedua nih ada kasus dari kapal hantu yang bernama Mary Celeste yang ditemukan terapung dan ditinggalkan sama awak kapalnya di dekat Kepulauan Azores di tahun 1872. Dan sampai sekarang para ahli nih masih gak yakin tentang apa yang terjadi tentang kondisi para awak kapal ini. Nah, kapal yang bernama Mary Celeste ini yang sering disebut sebagai kapal hantu, yang di tahun 1872 ini ditemuin sama kapal dari Kanada yang lagi berlayar di Samudra Atlantik gitu. Nah, para awak kapal Kanada ini itu ngelihat ada kapal yang gak kenapa-napa nih, gak ada kerusakan apapun, itu terapung aja tuh di tengah laut. Lebih tepatnya di Samudra Atlantik di antara Portugal dan Kepulauan Azores. Nah, kapal ini itu merupakan kapal dari Amerika Serikat yang diketahui pergi dari New York sebulan sebelum dia terapung gitu. Nah, karena
para awak kapal Kanada ini ngelihat ada kapal yang baik-baik aja terapung, mereka ini penasaran kok kapal ini nggak gerak kemana-mana gitu. Akhirnya dicek lah sama para awak kapal Kanada ini. Pas mereka masuk ke situ ke dalam kapal itu, mereka tuh nemuin kalau kapal ini tuh nggak kenapa-napa kok, sempurna gitu loh. Barang-barang nggak ada yang hancur, posisi barang-barang pun nggak ada yang dipindahin. Cuma yang aneh adalah para awak kapalnya nggak ada gitu. Padahal kapal ini nggak kenapa-napa. Mereka juga nemuin kalau baju-baju para awak ini itu dilipat dengan rapi dan nggak dibawa sama awak-awak kapal ini. Jadi mereka hilang telanjang gitu, nggak bawa baju, ya kan? Semuanya itu nggak ada masalah. Yang anehnya itu nggak ada makhluk hidup satupun di kapal itu doang. Nah, satu-satunya petunjuk yang bisa ngejawab keanehan-keanehan tersebut itu cuma ada pompa air yang dibongkar sama hilangnya skoci. Skoci itu kapal kecil yang buat kalau misalnya kapal tenggelam terus awak kapalnya mau keluar dari kapal tersebut itu pakai kapal skoci lah gitu ya kan. Nah, indikasi-indikasi ini tuh mengarah kepada kalau awak kapal ini tuh kabur pakai skoci. Cuma kaburnya kemana? Mereka masih di tengah laut gitu. Kalau mau kabur pakai skoci biasanya kapal udah tenggelam, tapi ini kapalnya nggak kenapa-napa. Kalau mereka kabur pakai skoci, seenggaknya ada daratan di dekat situ, tapi masih jauh daratannya gitu. Terus mereka ngapain kabur pakai skoci ya kan? Kemana gitu? Kapal ini sebelumnya itu ditugaskan buat pergi ke Italia, ke Genoa buat nganterin alkohol. Nah, kapal ini berisi 7 awak kapal dan kapten yang bernama Benjamin Briggs. Nah, Benjamin Briggs ini itu ngebawa keluarganya, anak sama istrinya. Dan proses dari New York kehilangan kapal ini itu dicatat sama kaptennya. Cuma catatannya ini itu berhenti di tanggal 25 November tahun 1872. Mereka ini pergi tanggal 7 bulan November gitu. Dan berhenti catatannya itu di tanggal 25. Nah, sebelum catatan itu berhenti, semalam sebelum catatan itu berhenti, kapal dan awaknya ini itu menghadapi laut yang ganas dan angin yang kencang gitu. Cuma mereka ini berhasil karena kapten ini sempat nyatet lagi kalau mereka tuh berhasil ngelewatin malam yang ganas gitu di laut. Dan mereka juga berhasil sampai di sisi lain dengan selamat, di sisi lain Pulau Santa Maria gitu. Jadi semuanya gak ada masalah nih harusnya. Tapi awak kapal Kanada ini nemuin kalau kapal ini justru terapung di tengah laut gitu. Seminggu setelah catatan itu berhenti di tanggal 5 Desember. Ya seminggu lebih lah gitu. Kapal udah terapung, udah gak ada orangnya, tapi barang-barang di dalam situ nggak kenapa-napa gitu. Jadi kalau emang misalkan diserang sama bajak laut, nggak mungkin. Kalau emang dia kabur juga mau kemana gitu kan kaburnya. Nah, ada banyak teori yang beredar tentang kapal hantu ini karena menurut orang-orang kaptennya ini merupakan pelaut yang berpengalaman, pelaut handal lah. Jadi nggak mungkin dia ninggalin kapal yang masih dalam kondisi yang sempurna gitu. Nggak kenapa-napa. Ngapain dia kabur ya kan? Orang kapal yang kenapa-napa. Nah, ada yang bilang kalau kapten kapal ini menyusun rencana buat nipu perusahaan asuransi dan ngebagi hasilnya ke para awak dan dia gitu. Cuma teori ini nggak benar. Ada teori yang bilang kalau awak kapal ini dimakan sama monster laut. Cuma ya mana ada monster laut ya kan? Tapi kalau emang dimakan sama monster laut harusnya kapalnya juga tenggelam dong, bukan ngapung aja gitu. Nah, ada yang bilang juga kalau para awak kapal ini itu diculik sama alien. Ya pokoknya ke teori-teori itu kalau udah nggak ada ujungnya pasti alien ujung-ujungnya gitu, ya kan? Walaupun banyak teori ini kita masih belum tahu nih apa yang terjadi sama kapal ini gitu. Kemana awak kapalnya pergi, kemana kaptennya pergi, terus kenapa dia ninggalin barang-barangnya di tengah laut? Kalau emang dia mau kabur gitu, baju pun nggak dibawa sama mereka. Terus kemana mereka? Gimana nasib mereka gitu? Kita nggak tahu ya kan? Nah, di misteri yang terakhir nih ada misteri tentang buku yang disebut sebagai buku paling misterius yang ada di dunia. Nah, buku ini tuh bernama Voynich Manuscript. Buku yang gak jelas ini, yang gak tahu dari mana asalnya, itu punya ilustrasi yang aneh dari abad 15 dan sampai sekarang nih gak ada yang bisa nerjemahin buku ini gitu. Jadi udah gak tahu dari mana, dalamannya juga aneh gambar-gambarnya. Bahasanya pun bukan bahasa yang biasa kita pakai di bumi gitu kan. Dan gak tahu dari mana tuh asal bukunya. Nah, buku ini tuh berisi 240 halaman dan ditulis dalam bahasa yang kita nggak familiar lah gitu. Bukan bahasa yang zaman dulu juga nggak ada, zaman sekarang juga nggak ada, dan nggak jelas juga dari mana asalnya. Yang bisa di track itu cuma siapa orang yang pertama kali ngedapetin buku ini gitu. Asalnya kita nggak ada yang tahu. Nah, di dalam buku ini itu ada ilustrasi tentang orang-orang yang aneh juga, tanaman-tanaman yang kayaknya bukan dari bumi, yang nggak ada di bumi gitu, dan terus ada lambang-lambang astrologi dan gambar-gambar fantasi lainnya gitu, yang harusnya di sini nggak ada ya.
di bumi gitu. Nah, karena kemunculan buku ini, banyak ahli dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu penasaran sama dalemannya buku ini gitu. Sama apa sih yang sebenarnya ditulis sama orang yang nulis buku ini gitu. Apa sih artinya gitu. Jadi para ahli kode dan penerjemah bahasa itu berkumpul buat mecahin buku tersebut gitu, buat mencari tahu. Tapi mereka ini selama bertahun-tahun itu nggak nemuin nih dan nggak berhasil mecahin isi buku ini. Dan apa sih sebenarnya yang ditulis sama apa sih yang ditulis di buku ini gitu. Jadi masih menjadi misteri gitu. Nah, selama beberapa tahun tersebut, kesusahan buat mecahin bahasa yang ada di situ, banyaklah teori-teori yang muncul tentang buku ini. Ada seorang ahli yang bilang kalau buku ini itu tentang panduan kesehatan wanita karena banyak ilustrasi-ilustrasi gambar wanita di buku ini. Ada yang bilang juga kalau buku ini tuh mungkin ditulis sama orang yang mabok, makanya dia tulisannya nggak jelas, akhirnya nggak bisa diartiin. Ada yang bilang cuma gibberish doang atau nggak tulisan-tulisan ngasal gitu. Cuma kok gambarnya rapi ya kan. Nah, ada juga yang bilang kalau buku ini tuh sebenarnya dari planet lain yang bukan dari bumi dan dari peradaban di planet lain gitu. Oke. Dan ada juga yang bilang kalau sebenarnya buku ini dari bumi, cuma beda universe sama kita. Makanya bahasa kita nggak ngerti. Mungkin di universe lain bahasanya bukan kayak kita gini. Menurut orang begitu ya kan. Nah, walaupun teknologi makin modern, misteri tentang buku ini tuh masih belum bisa dipecahin. Kita masih belum tahu nih apa sih arti dari tulisan-tulisan yang ada di buku ini. Terus ilustrasinya itu tentang apa gitu. Kehidupan di bawah bumi kah? Kehidupan di mana kah? Kita nggak tahu ya kan. Dari mana buku ini berasal, siapa yang nulis, terus bahasa apa yang dipakai itu kita nggak ada yang tahu. Jadi buku ini masih menjadi misteri gitu. Oke guys, jadi segitu aja ya kan misteri-misteri yang nggak bisa dipecahkan yang ada di bumi gitu. Jadi menurut kalian gimana nih? Menarik nggak misteri-misteri ini? Atau emang ada penjelasan lain yang sebenarnya bisa dijelaskan secara logika gitu, cuma belum ditemuin aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya.